Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita lanjutkan lagi kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkup dan klasifikasi penelitian agribisnis. Oke, agribisnis. Agribisnis itu sebenarnya berasal dari kalau dalam bahasa Inggris agriculture dan business, sehingga menjadi agribisnis. Kalau secara harfiahnya mungkin hanya ini ya, simpel sekali ya, berarti bisnis pertanian. Nah, secara definisinya, kalau kita breakdown sendiri-sendiri, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi di sini pertanian dalam konteks agribisnis itu menggunakan definisi pertanian dalam arti luas. Jadi tidak hanya pertanian dalam arti sempit pertanian saja, tapi juga meliputi kegiatan-kegiatan yang itu mengeksplorasi sumber daya alam. Contohnya termasuk perikanan, kemudian kehutanan, peternakan, itu juga dikategorikan masuk dalam ruang lingkup pertanian dalam konteks agribisnis ini. Nah, bisnis sendiri adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan cara memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Jadi kalau hanya proses memproduksi barang atau jasa saja, itu belum bisa kita kategorikan bisnis. Nah, setelah barang itu terjual, menghasilkan pendapatan, itu baru kita sebut dengan bisnis. Nah, kemudian pengertian agribisnis sebagai suatu sistem ada beberapa definisi dari peneliti-peneliti yang sudah terkenal. Yang pertama, memandang bahwa agribisnis sebagai seluruh rangkaian aktivitas produktif beberapa subsistem. Jadi di sini agribisnis terdiri dari beberapa subsistem. Walaupun belum memasukkan unsur bisnis, pengertian tersebut memandang agribisnis sebagai suatu sistem. Sementara Paul Roy beda lagi, memandang agribisnis sebagai suatu proses koordinasi berbagai subsistem. Jadi dia lebih kepada koordinasi beberapa fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai subsistem menjadi sebuah sistem. Nah, kalau Knedov itu memandang agribisnis dengan petani sebagai pokok bahasan. Jadi aktor utamanya kalau menurut Knedov dalam agribisnis itu adalah petaninya. Sehingga di sini dia memasukkan unsur bisnis dengan tetap berpegang pada agribisnis sebagai suatu sistem. Jadi dalam sistem ini, lakon utamanya itu adalah petani. Sedangkan Profesor Bunga Rasarake, ini merupakan tokoh ekonomi pertanian terkenal di Indonesia, itu memandang agribisnis sebagai paradigma pembangunan pertanian. Kalau begitu, apa itu penelitian agribisnis? Kalau penelitian sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi penelitian agribisnis itu merupakan kegiatan penelitian itu sendiri, tapi merujuk pada kegiatan ekonomi yang berasal dari atau terkait dengan produk pertanian. Dan itu meliputi produksi tanaman, pemrosesan tanaman, transportasi, dan distribusi. Nah, di sini penelitian agribisnis itu juga dapat merujuk pada sistem agribisnis. Jadi bisa juga kita melakukan penelitian agribisnis, kemudian hanya meneliti salah satu subsistem dalam sistem agribisnis.
Lingkup penelitian agribisnis itu meliputi pertanian dan semua turunannya. Jadi tidak hanya komoditas primernya saja, misalnya komoditas beras, komoditas tomat, komoditas cabai, tapi juga meliputi semua turunannya. Jadi nanti mau meneliti tentang keripik beras misalnya, mau meneliti tentang saus tomat atau sambal, yang itu semua merupakan turunan dari produk-produk primer pertanian. Itu termasuk lingkup penelitian agribisnis. Nah, liputan pertanian dan semua turunannya ini tentu saja kita melihatnya, kerangkanya dalam kerangka ekonomi, sosial, atau bisa juga demografinya sebagai sebuah sektor yang berdampak pada hampir semua Sustainable Development Goals. Itu sebabnya kenapa kalau kita meneliti, misalnya kita meneliti salah satu respon konsumen terhadap produk turunan pertanian. Nah, kita akan memasukkan karakteristik konsumen itu sebagai salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi atau sebagai salah satu variabel yang kita amati. Nah, lingkup penelitian agribisnis itu meliputi apa saja? Jadi, kita perhatikan meliputi dari ini ya, misalnya dari sisi dukungan atau servis. Nah, nanti kita bisa juga meneliti tentang proses research and development-nya atau proses penyuluhannya. Misalnya kita mengambil topik tentang adopsi petani terhadap teknologi. Bisa juga kita meneliti tentang bank, perbankan, misalnya kaitannya dengan memberikan kredit pertanian terhadap petani. Atau bisa juga dari lembaga keuangannya. Apakah di desa itu petani lebih mudah meminjam di bank pemerintah, misalnya kalau di desa-desa kan lebih banyak cabang-cabang BRI ya yang tersedia, atau dia lebih memilih untuk pinjam di non-formal. Contohnya rentenir, kalau di desa-desa ada beberapa rentenir yang ada di desa. Dia lebih memilih yang mana? Lebih mudah bagi petani itu meminjam di bank atau di lembaga keuangan non-formal. Bisa juga dari sisi transportasinya atau distribusinya. Lalu di sisi usaha ini nanti kaitannya dengan menanggung resiko juga ya, nanti termasuk di sini. Bisa kita mengambil subsistem agro-inputnya. Jadi meneliti pupuknya, benihnya, atau penggunaan pestisidanya, meneliti tentang lahannya, itu bisa di sini. Bisa juga subsistem budidayanya. Teknik produksinya, mana yang lebih efisien, subsistem pengolahannya bisa kita meneliti dari aspek pasca panennya atau pengolahan produk primer menjadi produk turunan. Lalu subsistem pemasaran. Ini yang lumayan banyak diambil ya. Bisa kita meneliti tentang efektivitas pemasarannya atau analisis pemasarannya. Bisa menggunakan teori 4P atau menggunakan teori 7P. Lalu dari subsistem konsumennya. Subsistem konsumennya, misalnya kita meneliti tentang respon konsumen, pengambilan keputusan konsumen, atau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen misalnya. Atau analisis kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk pertanian atau produk turunan pertanian. Nah, kemudian di
sisi koordinator atau sebagai stabilisator di sini, itu kita bisa mengambil kajian dari sisi pemerintahnya. Kalau dari sisi pemerintahnya, kita bisa juga mengkaji kebijakan-kebijakan yang terkait. Lalu bisa juga dari asosiasinya, federasi atau LSM-nya, karena dalam pengembangan agribisnis, peran LSM itu cukup berperan juga ya. Banyak LSM yang berkecimpung dalam bidang pengembangan rantai pemasaran agribisnis. Ada yang dalam pengembangan modal, penguatan modal, atau dalam rural development-nya, jadi pengembangan masyarakat pedesaannya. Kemudian bisa kita meneliti dari sisi kelembagaannya, kelompok taninya, atau gapok taninya. Gitu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kelembagaan dalam agribisnis. Yang terakhir, tentu saja kita bisa meneliti pasarnya, pasar dari agribisnis. Karena salah satu muara dari aktivitas agribisnis itu adalah pasar. Dan ini bebas ya, sangat luas sekali kalau kita mau meneliti pasar. Kita bisa mengambil salah satunya. Mau struktur pasarnya, atau mau salah satu saja, misalnya dari sisi permintaannya, atau dari sisi penawarannya saja, itu boleh. Dan masih termasuk dalam lingkup penelitian agribisnis. Masih ingat ya definisi pasar? Apa itu definisi pasar? Ada beberapa definisi pasar. Yang paling menarik itu adalah definisi bahwa pasar adalah tempat di mana orang saling menipu. Tapi di sini kita lebih familiar menggunakan bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Oke, lalu dimensi penelitian strategis agribisnis. Oke, ada pemasoknya, suppliernya, input produksi, ada petani sebagai aktor utama dalam agribisnis. Terus bisa juga industri pengolahannya, distributor dan konsumennya. Luas ya, Dek. Jadi ada beberapa alternatif strategis dalam penelitian agribisnis. Oke, bisa juga bagi yang ini biasanya yang aktivis-aktivis, ini senang sekali meneliti dari sisi pemerintahnya, dari sisi kebijakan. Seberapa efektif kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan pemerintah dalam impor beras, atau kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk. Menarik ya. Kemudian lembaga pendukung dan perdagangannya. Perdagangan ini kita bisa mengambil pasar domestik, juga pasar internasional. Oke, atau dari sisi lembaga penelitiannya, misalnya transfer knowledge dari lembaga penelitian kepada petani. Oke, NGO atau LSM itu cukup berperan juga dalam pengembangan agribisnis. Oke, antara sektor koordinasi itu nanti sangat berhubungan dengan sumber daya ya. Oke, apa yang bisa kita teliti di sini? Banyak sekali, ada beberapa pilihan-pilihan. Yang mana yang menurut peneliti itu menarik, ada masalah, dan kita ingin tahu permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Itu kita bisa memilih beberapa topik atau kerangka
berpikir mau meneliti agribisnis dari sisi mananya. Bisa dari kualitas dan produktivitas, kemampuan berinovasi, bisa juga dari respon konsumen, bisa juga dari keamanan dan reliabilitas. Nah, supaya kita bisa kreatif untuk menentukan penelitian agribisnis yang mau kita lakukan, tentu saja kita harus banyak membaca, supaya kita terinspirasi dan muncul ide-ide kreatif. Selain itu, salah satu manfaat dari membaca, kita juga bisa meneliti topik atau isu yang itu sedang up to date. Jadi jangan hanya ngikutin kakak tingkat kemarin skripsinya tentang apa gitu. Terus kemudian hanya diganti komoditasnya atau hanya diganti lokasi penelitiannya saja. Kakak kelas lokasi penelitiannya di Sragen, terus kita pindah ke sebelahnya lokasi penelitiannya di Ngawi. Itu bukan contoh yang kreatif dalam melakukan penelitian. Oke? Dan semuanya ini saling berkaitan ya. Kalau kita misalnya kita memilih salah satu di sini. Pemasok input produksi. Bisa juga kita ke atas. Sekaligus kita meneliti kaitannya antara pemerintah dalam hal pemasukan input produksi. Terus kemudian kita kaitkan lagi bagaimana kualitasnya, bagaimana produktivitasnya. Oke. Nah, sekarang yang sedang menjadi salah satu isu terkini itu adalah pertanian berkelanjutan. Karena dengan pertanian berkelanjutan, kita tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam, tapi juga sekaligus melestarikan sumber daya alam itu sendiri, supaya sustain, supaya berkelanjutan, masih bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus kita. Nah, di sini agribisnis tentu saja juga ada konsep agribisnis berkelanjutan. Lalu bagaimana penelitian dengan konsep agribisnis berkelanjutan? Itu kita bisa mengambil dari aspek secara ekonominya. Jadi kita bisa mengobservasi atau meneliti kegiatan agribisnis yang dilakukan itu harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, modal, penggunaan sumber daya alam, dan investasi secara efektif dan efisien. Dan secara ekologi, kita mengobservasi atau meneliti agribisnis harus sesuai dengan agroekosistem di mana agribisnis itu dilaksanakan. Karena salah satu ciri dari keberkelanjutan itu adalah menjaga keseimbangan ekosistemnya. Klasifikasi penelitian agribisnis, sebenarnya ada beberapa klasifikasi ya. Ini klasifikasi menurut kita, program studi agribisnis di Fakultas Pertanian UNS, kita mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu ekonomi pertanian dan manajemen agribisnis. Kalau ekonomi pertanian, itu mengkaji fenomena-fenomena atau masalah yang berhubungan dengan pertanian, baik secara mikro maupun secara makro. Bisa berkaitan dengan sumber daya ekonomi pertaniannya, misalnya lahan pertanian, kemudian rumah tangga pertaniannya, dan pendapatan petani. Bisa juga kalau secara makro berarti kita mengobservasi secara makro, jadi menggunakan kerangka teori ekonomi makro berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertanian, berkaitan dengan dampak dari misalnya resesi ekonomi terhadap kinerja sektor pertanian, misalnya. Dampak pandemi COVID
terhadap kinerja sektor pertanian, terhadap pendapatan rumah tangga petani. Apakah rumah tangga petani mengalami shock atau mengalami kegoncangan akibat pandemi COVID ini? Itu masuk ranah ekonomi pertanian. Nah, lalu apa yang termasuk dalam manajemen agribisnis? Nah, biasanya kalau dalam manajemen agribisnis, kita akan mengkaji semua kegiatan yang itu berkaitan dengan manajemennya. Bisa dari pengadaan, storage, distribusi, sampai pemasaran produk-produk pertanian. Terus di sini tercakup juga agroindustri yang memiliki kaitan antara satu dengan lainnya. Oke, demikian materi untuk hari ini mengenai ruang lingkup dan klasifikasi penelitian agribisnis. Selanjutnya, adik-adik dapat latihan di Spada, jadi sudah saya upload assignment untuk latihan ruang lingkup dan klasifikasi penelitian agribisnis. Untuk diskusi, bisa kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.